Shalom Church, welcome to BWCC Online Sunday Celebration. Jadi kami sangat mengalu-alukan kamu semua yang hadir bersama-sama pada hari ini, maupun kamu yang berada di dalam menggunakan platform Facebook, YouTube, bahkan yang berada di dalam Zoom. Kami sangat mengalu-alukan Anda untuk join bersama-sama kami pada hari ini di dalam ibadah online kita pada hari ini. Alright, jadi sebelum kita melakukan ibadah kita, mari kita sama-sama mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Kita sama berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur dan atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih buat nafas yang baru, kekuatan yang baru, dan semangat yang baru Engkau berikan pada pagi hari ini buat setiap kami ya Bapa. Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, kami mau sekali lagi datang kepada Engkau daripada platform kami masing-masing ya Tuhan, daripada Zoom, daripada Facebook, YouTube ya Tuhan. Bapa, kami percaya kuasa Engkau tidak terbatas ya Tuhan. Kami percaya walaupun just online ya Tuhan, kami tetap dapat belajar, kami tetap dapat memuji menyembah Tuhan, bahkan terus merasakan lawatan Tuhan. Bapak, kami percaya juga pada hari ini ya Tuhan, daripada firman Tuhan itu akan membangun kami, itu akan menegur kami, bahkan menasihatkan kami untuk menjadi semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebaikan Engkau. Kami mau terus serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Kiranya dari awal hingga akhir Engkau terus bersama-sama dengan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. We love you so much God. In Jesus name we ask and pray. Amen. Oke, baiklah jemaat Tuhan, seperti yang Anda lihat pada screen Anda pada saat ini, ada QR code kan? Jadi jangan lupa untuk scan QR code ini supaya kamu dapat akses kepada buletin mingguan gereja kita. Jadi di sana kita dapat lihat recap untuk khotbah pada minggu lepas dan juga activity mingguan gereja kita. Alright, so sekarang saya mau ajak kita sama-sama kita mau declare firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Roma 6 ayat 5 hingga 11. Mari sama-sama kita declare dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Alright, jadi adakah Anda siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini? Ya, itu dia suaranya. Alright, jom kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Ayo jemaat Tuhan, kita mau terus memuji Dia, karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah kalah. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan sukacita, karena Dia yang terhebat, Dia yang berkuasa. He never lost a battle and He never wastes a battle. Are you ready, church? Hey! Yesus, Kau perisai dalam hidupku. Kuasa-Mu sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan Kau yang terhebat. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Haleluya. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna.
Kau juru selamatku yang bertakhta selamanya. Ready? Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa selamanya. Di dalamku kau terhebat. Ku bersorak, ku tinggikan nama-Mu. Di dalam hidupku Kau selamatkanku, kau selamatkanku dan tebus dosaku. Hey, Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang bertakhta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa selamanya. Di dalamku Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa selamanya. Di dalamku Kau terhebat. Ku bersorak, ku tinggikan nama-Mu. Ayo jemaat Tuhan, karena Dia Raja yang hebat, kita mau terus bersorak bahwa Dialah Raja untuk selama-lamanya. Kau terhebat. Ku bersorak. Sungguh lagi jemaat Tuhan, ku bersorak. Oh Yesus, Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa selamanya. Di dalamku Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa selamanya. Di dalamku Kau terhebat. Ku bersorak, Kau terhebat. Hey. Ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Yes Lord Jesus, kami mau terus memuji kesetiaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau meresponinya Bapa dengan menyanyikan puji-pujian kami Tuhan, dengan setia kepada firman, setia kepada menjaga kehidupan kami Yesus. Yes Lord. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Yes Lord. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam
bagiannya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan kau setia.
adore you. I adore you. I adore you. I adore you. Christ, my God. Oh my God. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Woo. Thank you tim Passion Worship karena sudah membawa kita dalam pujian dan penyembahan sebentar tadi. Sekarang kita akan masuk dalam ruangan Tithes and Offering yang diambil dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berdasarkan ayat firman Tuhan ini, mungkin kita berfikir hanya untuk fokus kepada balasan yang akan kita dapatkan bila kita memberi. Namun, apa yang kita fikirkan itu adalah salah. Tuhan ingin kita memberkati orang lain dengan apa yang kita punya, maka Tuhan juga akan memberkati kita dengan berkat yang berkelimpahan. Mari kita berpikir, apakah tujuan kita memberi? Tujuan kita memberi adalah bukan untuk mendapatkan sesuatu kembali, tetapi kita memberi kerana Allah senang dengan kemurahan hati kita. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Amin. Mari sebelum kita memberi, saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami dengan berkat-Mu yang berkelimpahan ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa Bapa, biar Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap tangan-tangan anak-Mu yang telah memberi ya Tuhan, baik yang belum sempat memberi ini Bapa. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu ya Tuhan, biar Engkau memberkati mereka dengan berkat-Mu berkelimpahan ya Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak-Mu yang akan mengendalikan uang ini Tuhan, biar Engkau memberkati mereka Bapa, biar Engkau memberi mereka kebijaksanaan dalam mengendalikan uang ini Tuhan, untuk keperluan rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Jangan lupa untuk salurkan Tithes and Offering Anda ke akaun yang tertera di skrin Anda sekarang dengan meletakkan BWCC online sebagai rujukan. Anda boleh hantarkan risit transaksi Anda melalui WhatsApp ke nombor yang tertera untuk tujuan rekod. Saya percaya kita semua pasti sudah bersedia untuk mendengar siri khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Majakata. Dipersilakan Pastor Jo. Haleluya, shalom saudara-saudari dalam kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali kita di dalam pertemuan ibadah kita pada minggu ini. Dan saya puji Tuhan dan bersyukur karena ada kesempatan untuk melayani di dalam BWCC online bagi kali ini. Seperti yang kita ketahui, sepanjang bulan April kita sudah membahas, bahkan kita juga ada merayakan perayaan istimewa, yaitu memperingati tentang bagaimana Yesus dikorbankan. Demikian juga bagaimana kuasa yang ada di dunia ini tidak dapat menahan Yesus, ya, sehingga dia bangkit kembali di hari yang ketiga, menandakan kemenangan di atas kematian. Dan itulah membayar upah dosa manusia. Dan pada kali ini adalah minggu terakhir kita membahas tema refresh. Nah, terlebih dahulu kita akan membaca daripada Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-3. Kita membaca daripada ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu sedarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan,
agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Haleluya. Firman Tuhan hari ini saudara-saudari kita akan membahaskan dengan singkat supaya kita semua yang beribadah sebagai orang percaya pada hari ini, yang mengikuti ibadah ini, menikmati kesegaran daripada Tuhan sendiri. Yaitu kalau kita perhatikan latar belakang daripada teks ini saudara-saudari, bahwa pada waktu ini Rasul Petrus sedang dibakar api Roh Kudus, memberitakan, menginjil, bahkan pergi kemana-mana berkhotbah, sehingga banyak orang bertobat. Nah, pada konteks ini, kalau kita membaca daripada pasal yang kedua dan ketiga, yaitu pada waktu ini Petrus sedang berkhotbah kepada orang-orang Yahudi, yang mana datang mendengarkan khotbah Petrus itu, karena di pasal yang kedua mereka telah mendengar, bahkan telah menyaksikan bagaimana waktu Petrus berkhotbah dan Tuhan bekerja sehingga orang yang lumpuh sejak lahir itu disembuhkan. Nah, orang yang datang ingin melihat mujizat-mujizat untuk pada ketika itu mendengar Petrus berkhotbah. Nah, pada waktu itulah Petrus menyatakan di ayat yang ke-19 sampai yang ke-21 ini, supaya kelegaan berlaku kepada orang-orang Yahudi. Yang pertamanya melalui melihat pekerjaan-pekerjaan mujizat ini, yang datang karena pekerjaan-pekerjaan mujizat ini, dan memberi teguran, memberikan satu saranan kepada mereka yang hadir, supaya saudara-saudari ada beberapa hal yang harus mereka urus sebelum mereka mengalami kelegaan di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Nah, dan seterusnya saudara-saudari, kita juga mau memerhatikan bahwa definisi daripada kelegaan ini adalah, itu merupakan satu kelegaan adalah diakibatkan oleh aktiviti yang dilakukan yang hasilnya, yang ujungnya mengakibatkan seseorang pribadi itu mengalami satu kelepasan beban, bahkan merasakan lega, refresh saudara-saudari. Bahkan bukan sahaja refresh secara tubuh, secara kesehatan, namun juga mengalami refresh, kelegaan di dalam roh, dan dapat dialami di dalam kehidupan seseorang pribadi. Nah itu bermulanya saudara-saudari daripada ketika kita mulai mengambil satu proses di dalam kehidupan, yaitu mengambil rehat yang cukup. Nah, dan waktu kita berehat, karena hari-hari ini orang banyak dikejar dengan tugasan yang semakin menuntut setiap pribadi kita untuk kita selesaikan, dan dengan memiliki rehat itu sebenarnya saudara-saudari bukan saja memperbaharui tubuh, menyegarkan tubuh, tetapi waktu kita rehat, ketika rehat itu berlaku di dalam kehidupan seseorang, rutin seseorang, maka itu merupakan juga satu tindakan iman, percaya pada waktu kita berehat maka Tuhanlah sedang bekerja. Nah, hingga akhirnya mendatangkan saudara-saudari kesegaran dan kelegaan iman. Dan bukan itu saja saudara-saudari, definisi daripada refresh adalah untuk memulihkan kembali, memulihkan kembali, membangun kembali. Mungkin dalam konteks pada hari ini hal-hal yang selalu dibahaskan oleh pelayanan gereja, bahkan orang-orang Kristen, yaitu membahas tentang kebangunan rohani. Dan hal itu saudara-saudari, maka untuk hal itu berlaku, maka perlulah sesuatu itu kita kerjakan bukan sahaja dengan saudara-saudari usaha manusia, tetapi itu hendaklah dilakukan
dengan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Oke, kebangunan rohani ya, to revive. Dan seterusnya adalah untuk memulihkan, untuk memberi hidup yang baru. Ya, kita dalam pelajaran pemuridan di kelas 202 ya, orang yang telah menerima kehidupan baru, aktiviti kehidupan baru. Nah, ada pembaharuan berlaku di sini. Bagaimana pembaharuan hidup baru bagi setiap orang percaya akan Kristus? Nah, pada waktu ia percaya akan Yesus Kristus, maka hidupnya yang lama sudah berlalu karena ditinggalkan, tetapi hidup yang baru ya telah datang, kata firman Tuhan. Jadi saudara-saudari, itulah yang memperbaharui, yang memberikan kelegaan, refresh kehidupan seseorang. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, tidak dapat disangkal bahwa kehidupan kita pada hari-hari ini penuh dengan kesukaran, banyak cobaan dan banyak cabaran. Dan apa yang kita alami hari ini itu tidak asing lagi. Bahkan di dalam Alkitab sudah menyatakan, sudah memberi peringatan. Kalau kita membaca daripada Ayub pasal yang ke-14 ayat yang pertama berkata, ayat pertama dan kedua berkata, manusia yang lahir daripada perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ayat yang kedua memberi gambaran tentang kehidupan manusia. Ianya seperti bunga ia berkembang, lalu layu, seperti bayang-bayang juga ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Di ayat yang pertama, saudara-saudari memberitahukan kepada kita bahwa kehidupan kita ini ya sungguh singkat. Ada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kita hari ini sedar tak sedar kita dengan mudah berkata, tidak rasa, oh hari ini saya sudah seusia ini. Padahal seperti baru semalam kita lahir. Nah, cukup singkat waktu Tuhan ini. Dan waktu yang ke depan, di hari-hari yang ke depan kita ini sungguh misteri, saudara-saudari. Dan kita tidak tahu bila kita akan pergi, ya, meninggalkan kehidupan dunia kita ini dan pergi menghadap Tuhan. Nah, hidup kita sungguh singkat. Justru di dalam kesingkatan itu juga, saudara-saudari, kita diperhadapkan dengan banyak hal yang mencabar kita. Banyak hal yang boleh menimbulkan kegelisahan kita. Banyak hal yang boleh datang kepada kehidupan kita itu, saudara-saudari, membuatkan kita mungkin hidup di dalam keraguan dan tidak ada kepastian. Nah, oleh karena itu, saudara-saudari, di dalam kehidupan kita ini, di dalam singkatnya hidup kita ini, banyak kegelisahan. Jadi jangan bersandar hidup kita hanya dengan apa yang kita ada sekarang. Tetapi dengan mengetahui kesempatan ada pada kita sekarang itu, pergunakanlah untuk Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan. Karena disitulah kita akan menemukan tujuan kehidupan kita. Mengapa kita lahir? Mengapa kita berada di tempat di mana kita berada? Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Itu dapat kita temukan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Ayat yang kedua berkata bahwa ia seperti bunga berkembang. Sementara kita hidup di dalam kehidupan yang sementara ini, singkat waktunya, kita mungkin boleh mencapai banyak pencapaian yang baik. Banyak yang kita capai, yang kita boleh banggakan secara pribadi. Namun saudara-saudari, firman Tuhan memperingatkan kita. Di ayat yang kedua, kita seperti bunga ia berkembang, mekar, tetapi tidak lama nanti dia akan layu. Maka pengharapan iman kita yang mengalami kesegaran tidaklah boleh dibangga-banggakan dengan apa yang kita kecapi yang memiliki sifat sementara. Kita menjadi orang yang cermelang di dalam pekerjaan pelajaran kita. Puji Tuhan, Tuhan telah memberkati kita dengan perkara-perkara seperti itu. Namun saudara-saudari, harus kita perhatikan dan harus kita megahkan lebih dari segala-galanya adalah kehidupan kita pribadi, hubungan intim kita dengan Tuhan. Karena kita sedang, ketika kita hidup di dalam rencana Tuhan dan kepenuhan Tuhan, maka kita sedang mencari, ya, yaitu
puji-pujian daripada Tuhan terhadap hidup kita. Tuhan senang dengan hidup kita. Maka Tuhan dapat berkenan terhadap hidup kita. Kenapa saudara-saudari? Kita hidup di dalam rencananya, bukan hidup di luar rencana Tuhan. Disitulah makna kehidupan itu dialami sepenuhnya. Dunia penuh dengan masalah dan cabaran. Juga dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 6 sampai yang ke-8, adanya peperangan. Ini di dalam Matius lama sudah tertulis. Sekarang Ukraina dengan Rusia berperang. Dan kita melihat banyak hal yang berlaku menimbulkan sehingga kita yang ada di sini sekalipun merasakan kegelisahan, kita merasakan kesedihan tentang masa-masa oleh mangsa perang yang sedang berlaku di tempat lain. Dan bukan itu saja, saudara-saudari, di Malaysia juga mengalami saudara? Ada cabarannya. Ada kes penganiayaan yang sangat mempengaruhi hidup kita, hari-hari kehidupan kita. Maka saudara-saudari, ketahuilah hidup manusia selagi kita hidup di dalam di bawah kolong langit ini, atas langit, di bawah tanah, ada kegelisahan, ada kesukaran. Oleh sebab itu, kita hendaklah sebagai orang yang percaya, yang disegar, memiliki kelegaan dan kesegaran daripada Tuhan. Pengharapan kita itu tidak lagi, bukan saya berkata kita harus meninggalkan dunia ini, tapi hiduplah di dunia ini, tetapi hidup kita tidak milik dunia. Amen. Sehingga pengharapan kita itu senantiasa selalu pada Kristus yang menolong kita. Yang parah sekali lagi saudara-saudari di dalam kesusahan dunia adalah kalau kita membaca daripada Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 dan yang ke-26. Dan dikatakan di sini saudara-saudari bahwa kesusahan yang ada di dunia ini, yang paling sedihnya adalah hati manusia telah jauh daripada Tuhan. Hati manusia yang telah jauh daripada Tuhan itu tidak hidup takut akan Tuhan. Nah, oleh karena kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, maka timbullah saudara-saudari hal-hal yang bersifat iblis, hal-hal yang bersifat kejam. Dan oleh sebab itu saudara-saudari, di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19 sampai yang ke-21 memberikan kepada kita pesan bagaimana kita dapat mengalami kelegaan. Daripada Petrus mengatakan kepada bangsa Yahudi pada waktu itu yang belum mengakui Yesus, yang belum menerima Yesus sebagai Mesias. Ya, daripada hidup kita saudara-saudari haruslah menyampaikan kesegaran bagi orang-orang yang belum menerima Tuhan. Maka berita yang harus kita sampaikan itu terdapat di ayat yang ke-19 saudara-saudari. Ayat ke-19, karena poin yang pertama di dalam khotbah ini adalah waktu kelegaan itu datang daripada hadirat Tuhan. Itu poin yang pertama. Waktu kelegaan datang daripada hadirat Tuhan. Ayat 19 berkata seperti ini, karena itu sedarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula telah diperuntukkan bagimu. Ya, yang pertama saudara-saudari, maka sikap untuk setiap orang mengalami kelegaan adalah kita hendaklah sadar tentang kelemahan dan keterbatasan kita. Adanya di dalam kehidupan kita saudara-saudari, hidup sebagai orang percaya, kita itu dengan usaha, dengan pikiran, dengan ketetapan untuk hidup melayani dan menyenangkan Tuhan. Tetapi along the way kita menghadapi cobaan dan temptation, sehingga tidak juga asing juga bagi kita pernah mengecewakan Tuhan di dalam mungkin hal yang kecil kita pikir. Dan ketika itu tidak diperhatikan, ketika kita tidak ada kesadaran karena hal itu dianggap kecil dan dianggap remeh, dan kita tidak sadar, maka bertimbun banyak sebanyak-banyaknya waktu demi waktu
dan kita masih tidak sadar, itu mendatangkan saudara-saudari mempengaruhi hidup hati kita. Dan itulah yang membuatkan kadang-kadang kita merasa berat. Itulah yang membuatkan kita tidak percaya Tuhan. Itulah membuatkan kita saudara-saudari tidak memiliki satu kejelasan tentang Tuhan di dalam hidup kita. Karena adanya hal-hal yang kita kompromi, yang bersifat kecil kita anggap di dalam kehidupan kita. Maka kita hari ini hendaklah sadar apakah hal-hal yang sedemikian yang ada di dalam kehidupan kita. Yaitu ketika kita sudah sadar, maka kita hendaklah serahkannya kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mohon ampun. Aku minta anugerah Tuhan mengasihiku, mengampuniku sekali lagi. Aku mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kecil-kecil yang aku buat tidak sadar selama ini. Katakan kepada Tuhan. Maka saudara-saudari, firman Tuhan berkata, ketika kita sadar dan bertobat, maka kesalahan kita, dosa kita diampuni. Janji Tuhan itu tidak pernah mengecewakan saudara-saudari. Dan Tuhan tidak pernah berdusta. Dan Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau Tuhan berkata, Ia menghapuskan, bukan saja Dia menghapuskan dosa, malah Ia tidak lagi akan ingat, saudara-saudari. Maka yang pertama harus kita lakukan secara pribadi, alami secara pribadi, yaitu pertobatan. Karena pertobatan kita itu menghadirkan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ketika hadirat Tuhan ada di dalam hidup kita, maka saudara-saudari, hadirat Tuhan yang akan memberi kelegaan meskipun kita hidup di dalam dunia yang susah. Hadirat Tuhan yang memberikan kita kekuatan meskipun banyak hal di dunia ini masih meragukan kita, saudara-saudari. Kita masih dapat lagi bersyukur kepada Tuhan. Kita masih lagi dapat berkata terima kasih Tuhan atas kehidupan ini. Karena kita bertobat, orang-orang yang bertobat adalah orang-orang yang mengalami hadirat Tuhan. Dan orang yang mengalami hadirat Tuhan di ayat yang ke-20, Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Tuhan menghadirkan kelegaan. Pada konteks Petrus berbicara kepada orang-orang Yahudi, ia sungguh menegur orang Yahudi yang menolak Yesus. Ya. Bahwa dikatakan bahwa Yesus itulah yang diutus untuk bangsa ini. Pada mula-mulanya telah diuntukkan bangsa ini. Ya. Supaya mereka berbalik kepada hidup yang lama mereka dan menerima Kristus sebagai utusan Mesias. Ya. Yang sebelum ini mereka jangkakan membangun kerajaan, pemerintahan, kerajaan politik. Tetapi Yesus tidak membangun kerajaan pemerintahan politik. Tapi yang Yesus bangun adalah kerajaan Allah yang bersifat kekal, yang bersifat roh. Nah, oleh sebab itu saudara-saudari, kalau kita lihat sampai hari ini orang-orang Israel yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bukan Mesias, mereka lagi mengusahakan hidup sesuai dengan Taurat yang sangat sukar untuk dilakukan. Dengan usaha manusia, justru banyak kali mereka jatuh. Tetapi orang-orang yang menerima Kristus, saudara-saudari, di dalam kehidupan mereka secara pribadi sebagai Tuhan yang telah menebus dosa mereka dan telah bangkit di atas kuasa maut, maka mereka menemukan kelegaan daripada Tuhan. Nah, itu harus menjadi perenungan kita pada hari ini. Saudara-saudari, Tuhan mau memberikan kita kelegaan. Tuhan mau memulihkan kehidupan kita. Tapi pensyaratan yang harus kita putuskan, ketetapan yang harus kita miliki pada hari ini adalah
hendaklah kita sadar atas kelemahan and our shortcoming. Perhitungkanlah yang kecil-kecil yang kita selama ini kompromi. Karena kita kompromi, karena itu menyenangkan kita secara tubuh. Itu menyenangkan kita secara nafsu kita. Perhitungkanlah itu kalau ianya bertentang dengan nilai-nilai daripada Tuhan. Perhitungkanlah itu kalau ianya bertentang dengan nilai buah Roh Kudus. Ya, kita perlukan Roh Kudus. Saya gemar sekali saudara-saudari, kelegaan. Saya ingin menutup dengan hal ini saudara-saudari. Pada waktu dulu ya, sebelum kita sebelum saya masuk ke sekolah Injil di gereja, kita ada program hiking. Waktu itu masih di Kucing. Ya, gunung yang tertinggi pada waktu itu adalah Gunung Santubong. Itu kalau dibandingkan dengan Gunung Kinabalu tidaklah sehebat mana. Tapi karena sebagai orang yang jarang ya naik bukit, hiking, hal-hal yang seperti itu naik gunung adalah merupakan cabaran ya, Gunung Santubong. Lalu naiklah, persiapan itu dipersiapkan dari bawah sampai atas, bawa tapau, bawa air, jangan bawa barang berat karena ya itu akan menambahkan beban waktu kita naik. Lalu sesampainya di atas, wah sungguh melegakan, sungguh menggairahkan dengan pemandangan yang sungguh luas dapat dilihat. Makanan yang ditapau dari bawah dimakan selesai di atas, minuman pun selesai di atas, supaya turunnya ringan. Jadi sesudah cukup masa rehat di atas, lalu tibalah masa untuk pulang, turun. Maka cabarannya yang lebih banyak berbanding kalau di dalam hiking ini, perihal hiking ini, cabarannya juga banyak masa naik, tetapi lebih banyak masa turunnya. Jadi karena kita pergi beramai-ramai, ada yang lelaki, ada yang perempuan. Nah kita tahu ya, yang perempuan perlu banyak pertolongan, dan kita tidak dapat menyegerakan langkah-langkah kita, tetapi kita perlu menunggu yang lain. Nah dalam perjalanan saudara-saudari, timbullah satu pergumulan. Makanan sudah habis di atas, minuman pun sudah habis di atas, sehingga tidak ada lagi minuman yang diperuntukkan yang boleh diminum semasa perjalanan turun. Rasa haus sekali, rasa rindu sekali dengan sesuatu yang dipanggil dengan namanya air. Sehingga terbayang-bayang di pikiran sampai di bawah, saya tidak mau hal yang lain, biarlah yang saya mau adalah air. Biarlah ada makanan paling enak sekalipun, saya mau air juga. Waktu-waktu sukar begitu disebut lagi Coca-Cola, disebut lagi Pepsi Ice. Itu sungguh membuatkan rasa gelisah. Lalu perjalanan diteruskan, by hook by crook, mesti juga terus, kalau tidak nanti minta rescue bomba, kalau bomba rescue malu. Teruskan sampai bawah. Dan sampai di bawah, benar satu hal yang dicari adalah bukan hal yang lain, tetapi air. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, mungkinkah kehidupan kita seperti mendaki dan menuruni gunung? Mungkinkah kita mengalami pengalaman itu? Perjalanan roh kita. Apakah yang kita rindukan ketika roh kita sedang haus, saudara-saudari? Yang kita harus rindukan, saudara-saudari, hendaklah kalau roh kita haus, hendaklah kita minum dari roh. Minum dari Roh Kudus. Ini peringatan, bahkan pesan bagi kita hari ini. Rindukanlah Roh Kudus di dalam kehidupan kita secara pribadi setiap hari, saudara-saudari, setiap saat di dalam pekerjaan, dalam segala aspek kehidupan kita. Rindukanlah
anggur Roh Kudus, karena ketika kita minum daripada Roh, saudara-saudari, maka kita tidak akan haus lagi, maka kita akan merasakan kelegaan yang seutuhnya, saudara-saudari. Amin. Rindukanlah Roh Kudus. Firman Tuhan juga berbicara di dalam Alkitab bahwa digambarkan bahwa Roh Kudus itu sepertinya air mengalir dalam kehidupan. Berapa banyak kita sudah minum daripada Roh Kudus hari ini? Berapa banyak sepanjang perjalanan kita jadi orang Kristen sudah merindukan Roh Kudus Tuhan? Maka saudara-saudari, saya mengajak kita hari ini, tetapkanlah, milikilah kehausan yang dalam, rindu akan Roh Kudus Tuhan. Orang yang hidup di dalam Roh menyenangkan Allah. Karena Allah yang kita layani, bukan kita layani dengan tubuh, bukan kita layani dengan perbuatan kita semata-mata, itu sebahagian saja. Tetapi orang yang melayani dan dapat menyenangkan Tuhan adalah orang yang hidup dan menyembah Tuhan di dalam Roh. Amin. Rohnya sadar akan kehadiran Tuhan. Rohnya sadar bahwa perkataannya memuliakan Tuhan. Rohnya sadar, roh pribadi seseorang itu sadar akan perbuatannya melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, ingat yang pertama, ketika kita merindukan kesegaran daripada Tuhan, sadarlah hal-hal yang kita kompromi dengan dunia. Sekecil apapunnya, semudah apapunnya, serahkannya kepada Tuhan. Salibkannya bersama dengan salib Kristus. Maka kita terima hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru telah datang hari ini, seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Yang kedua adalah hauslah akan Roh Tuhan. Maka hadirat Tuhan itu akan melegakan kita. Roh Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan, refresh kehidupan kita. Jadi soalan yang harus kita jawab pada hari ini secara pribadi, adakah kita sudah sadar? Adakah kita sudah bertobat? Dan yang ketiga, adakah kita benar-benar merindukan Roh Kudus Tuhan hadir di dalam kehidupan kita setiap hari? Sekian firman Tuhan untuk hari ini. Saya berdoa daripada tempat ini agar Tuhan melayani kita oleh Roh Kudus-Nya terus menerus, sehingga hidup kita mengalami kelegaan oleh hadirat Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Alright, jadi begitulah khotbah yang telah disampaikan oleh Pastor Joe kita. Jadi bagi kita yang sangat diberkati, mari kita sama-sama katakan haleluya. Ataupun kita boleh type di chat box, ataupun di komen Facebook, ataupun YouTube. Ya, alright. Oke, jadi sekarang kita masuk di dalam highlight dan announcement. Jadi sebelum itu mari kita sama-sama lihat video ini tentang activity mingguan BWCC dan DCC. Demikianlah video tentang aktiviti mingguan kita. Jadi bagi sesiapa yang ingin turut serta di dalam aktiviti mingguan yang tertera sebentar tadi, Anda boleh terus berhubung kepada Asya yang bertugas di dalam Zoom, dalam Facebook, dan juga dalam platform YouTube. Pengumuman yang seterusnya adalah mengenai tithes dan offering.
Jadi seperti yang Anda lihat di screen Anda, sekiranya Anda ingin memberikan tithes dan offering Anda boleh terus salurkan atau bank in kepada nomor account yang tersedia, dan sila tulis BWCC online sebagai rujukan. Dan selepas itu jangan lupa screenshot receipt itu, dan kita boleh WhatsApp kepada admin Gereja BWCC online di nomor yang tertera di bawah sini. Oke, pengumuman seterusnya adalah mengenai Cool Service April Edition kita yang akan diadakan pada 24 April 2022, yaitu sama dengan hari ini jam 8 malam. Alright, jadi kita akan berkumpul daripada platform Zoom. Jadi come on cool people, mari kita sama-sama memeriahkan lagi Cool Service kita pada hari ini, pada malam hari ini. Jom, kau bawa kawan-kawan kamu untuk join bersama-sama supaya lebih ramai, lebih meriah. Oke, suka saya ingatkan untuk kita supaya jangan kita lupa scan QR code yang ada tertera di screen Anda pada saat ini untuk kita sama-sama mengakses buletin mingguan gereja kita, untuk kita dapat melihat recap khotbah pada minggu lepas dan juga activity mingguan gereja kita. Oke, so nampaknya kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita pada hari ini. Tapi jangan sedih, alright, sebab pada minggu hadapan kita akan bertemu lagi di dalam platform yang sama, masa yang sama. Alright, jadi seterusnya saya serahkan kepada Pastor Perry kita untuk benediction. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan melalui firman Tuhan-Nya oleh hamba-Nya sebentar tadi. Saya harap dan saya percaya Anda semua telah diberkati, dan kita berdoa supaya firman itu akan menjadi benih yang akan mengubahkan kehidupan kita. Dan kita berdoa supaya Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan Anda, bukan saja menjadi para pendengar, tetapi menjadi orang yang melakukan firman dan kehendak Tuhan. Amin. Supaya hidup Anda akan berhasil dan berbuah dan melahirkan jiwa-jiwa yang akan diselamatkan di dalam kebenaran Tuhan. Dan semoga hidup Anda juga disegarkan, dikuatkan. Terlebih lagi selepas kita baru saja 1 minggu yang lalu kita meraihkan tentang kebangkitan Tuhan kita. Itu marilah kita bersama-sama untuk kita terus bangkit di dalam pekerjaan Tuhan. Bangkitkan diri kita, bangkitkan semangat kita, bangkitkan roh kita, bangkitkan kekuatan kita, supaya saya percaya melalui semuanya ini Roh Kudus dan Tuhan dapat bekerja dengan indah sekali. Ya, masa depan Anda, saya percaya pada hari ini ya sangat indah, ada di tangan Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama minggu ke depan kita datang lagi, bawa lebih ramai orang, bawa rekan-rekan kita, bawa sahabat kita, bawa kenalan kita untuk mendengar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang boleh mengubahkan. Kita manusia tidak boleh mengubahkan, tapi firman Tuhan berkuasa mengubahkan hidup, karena firman itu adalah firman yang hidup. Yesus sendiri, pribadi Yesus sendiri, Roh Tuhan yang bekerja melalui firman-Nya. Sebab itulah kita selalu mengandalkan firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita terus doakan mereka yang mungkin memerlukan pertolongan melalui doa dan jawaban doa. Jadi inilah waktunya kita mendoakan mereka. Amin, saudara. Jadi ingat siapapun yang Roh Kudus berikan di dalam kehidupan Anda, nama-nama mereka, ingat mereka, doakan mereka, supaya segala sesuatu yang menghalangi mereka, maupun tembok-tembok ataupun benteng-benteng atau kuasa-kuasa kegelapan yang membuat mereka buta, yang menghalangi pergerakan mereka untuk menjangkau, untuk merangkul Yesus itu, dihancurkan, dipatahkan, dimusnahkan, dan mereka melihat terang, dan kehidupan mereka akan hidup di dalam terang dan kuasa Tuhan. Amin, saudara. Jadi harap kita bertemu lagi di minggu depan. Oke. Dan dengan saya berdoa supaya sepanjang minggu ini Anda dikuatkan penuh dengan sukacita Tuhan. Haleluya. Mari saya pimpin kita semua di dalam doa. Dan namun terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang melayani, yang setia melayani. Terima kasih, Anda akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sukacita dalam pelayanan itu sungguh indah sekali, saudara. Maka pertahankan itu, saudara. Amin. Ya, mari kita sama-sama pejamkan mata kita dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Tuhan akan memberkati engkau
Tuhan akan melindungi engkau, Tuhan akan menjaga engkau. Wajah Tuhan akan menyinari engkau. Dimanapun engkau berada, Roh Kudus akan memimpin engkau. Diberkatilah segala usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelajaranmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah perhubunganmu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, kami mengandalkan engkau sepenuhnya sepanjang minggu ini. Semua kekuatan kami perolehi dan kami terima daripada kuasa Roh Kudus yang menjadikan kami saksi engkau yang hidup, yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati.